Setahu saya ya, itu karena ketepatan waktu. Kecepatan? Ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Yang jelas harga menyesuaikan konsumen. Jadi saya ngikuti konsumen, minta yang gimana saya ikutin. Selama itu masih dalam koridor mengutamakan keselamatan kerja. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Halo, berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Channel podcast Bali Today adalah sebuah channel yang khusus untuk menginspirasi orang dan juga untuk mempromosikan produk-produk ataupun jasa Anda. Apabila Anda punya produk, punya jasa, silahkan hubungi kami akan mengeksplor produk dan jasa Anda tersebut agar lebih banyak orang yang tahu dan Anda punya lebih banyak jaringan. Khusus hari ini, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Triyono. Dia adalah seorang pengusaha las. Apabila Anda pengen ngelas, nanti bisa hubungin dengan Pak Tri. Selamat siang, Pak Tri. Apa kabar? Selamat siang, Pak Rudi. Oke, hari ini cukup mendung, jadi tidak begitu panas. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang di channel podcast kami ya. Semoga usahanya Pak Tri lancar dan penuh dengan berkah. Ngobrol-ngobrol, Pak Tri ini kan asal dari Malang ya? Di Malang. Dari Malang dan kemudian sudah berapa tahun di Bali, Pak? 20 tahun, Pak. 20 tahun. Artinya 20 tahun dari tahun 2000 ya? Betul. 2020 ya. Ceritanya dulu gimana? Asal mulanya kok bisnis las gitu? Awalnya gimana, Pak? Awalnya hobi saya Pak, emang hobinya itu awalnya Dilepas saja itu ngomong. Ya, hobinya di advertising, Pak. Oke. Kan kalau advertising itu kan berkaitan dengan las, dengan desain. Ya saya suka yang otak-atik. Hobinya itu di advertising. Oke. Berarti lasnya Pak Tri itu lebih banyak las tentang advertising dong? Awalnya iya. Berarti yang ngelas-ngelas di Denpasar, yang gelantungan di jalan-jalan itu Pak Tri itu ya? Hah? Stafnya, Pak. Oh, stafnya. Ya maksud saya stafnya gitu loh. Itu stafnya Pak Tri ya, salah satunya ya. Oh, jadi yang sekarang ada yang saya bukan nyalek DPR atau apa, itu ada pernah proyeknya dia juga pernah ya? Oh, enggak. Oh, enggak. Itu enggak lain ya. Oh, oke. Kalau Pak Tri melihat bisnis ngelas gitu, apa yang ada di pikiran Pak Tri? Kenapa kok las gitu? Banyak orang juga berpikir bisnis misalnya garment lah, restoran, pantai, beach boy, atau apalah misalnya, atau mungkin warung, toko. Hobi ya? Atau awalnya emang saya suka. Saya suka di itu tadi otak-atik, konstruksi. Saya sukanya bikin apa. Awalnya ya bikin kayak rak sandal. Rak sandal awal mulanya? Awalnya ya dikembang-kembangkan lah. Ide-idenya berkembang. Ya gitu. Terus dari rak sandal terus gimana? Sampai nyampe ke advertising gitu? Karena hobinya ngelas, kebetulan ada temen yang saya pernah bekerja di advertising juga, Pak, tapi sebentar ya. Nah, kebetulan saya ada pengalaman di konstruksi, ada pengalaman di advertising. Ya udah, memang saya sukanya di situ ya. Itu yang saya tekuni. Jadi kalau boleh saya nanya nih, produk Pak Tri itu apa aja? Misalnya advertising itu pasang-pasang baliho itu, neon box, neon baliho, neon box, billboard,
billboard, huruf timbul. Ya, oh itu semua Pak Tri bisa ya? itu advertisingnya ke situ arahnya. Advertising. Nah, selain advertising, apa aja nih yang Pak bisa lakukan ini? Di konstruksi baja, Pak. Konstruksi baja, bikin gudang. Ya itu. Yang WF gede. HBM WF. Oh, HBM WF itu ya. Oh, itu bisa juga itu. Iya. Jadi konstruksi baja, bikin gudang, oke. Kalau yang minimalis gitu apa, Pak? Kayak kanopi, pagar-pagar ya, bikin juga. Bikin juga. Tapi yang paling utama, yang main produknya itu yang mana? Main jasa yang tetap di advertising. Advertising itu nomor 1 ya. Ibaratnya yang paling strong dari bisnis Pak Tri itu advertisingnya. Iya. Nomor 2 apa, Pak? Konstruksi bajanya. Konstruksi baja. Nomor 3 baru yang yang tergantung konsumen lah. Oh. Apa. Berarti kalau cuma bikin kanopi, railing itu kayak semacam pekerjaan anak kecil ya bagi Pak Tri ya? Iya. Kayak mainan anak-anak juga gitu ya? Bisa. Oke, karena udah mainnya yang advertising itu kan udah yang gede-gede. Konstruksi baja itu kan juga harus mikir yang ya betul. Mikir apa ya? Saya nggak tahu ya istilahnya. Ya, ada namanya titik jenuh. Titik jenuh besi baja itu kan ada titik jenuhnya. Dengan ketinggian sekian ada namanya titik beban. Kalau udah mencapai titik jenuh kan berisiko ambruk. Nah, itu juga harus yang kita perhitungkan di situ. Ya, apalagi kalau di jalan sekarang musim hujan, tiba-tiba angin brek gitu kan deg-degan juga. Jangan-jangan konstruksi saya yang jatuh itu perasaan gitu selalu ada nggak? Kalau selalu enggak, cuma ya kadang-kadang kepikiran. Walaupun kita desain sekuat mungkin, yang namanya alam kan kita nggak tahu. Oke. Ya. Jadi di bidang konstruksi, jadi apabila bisnis Anda berhubungan dengan konstruksi, pasang billboard, baliho, kemudian huruf timbul tadi, konstruksi baja berat ya, apa itunya? Baja berat, ataupun yang mohon maaf yang ceket-ceket kecil, bikin railing, silakan hubungin Pak Tri ya. Nanti nomornya ada di bawah ini ya. Hubungin Pak Tri, dan Pak Tri ini sudah 20 tahun. Artinya ya bukan pemain kemarin sore nih, sudah profesional, nggak amatir lagi. Jadi jaminan kualitas itu sudah pasti. Harga pasti oke, Pak ya? Harga ya bersaing lah, Pak. Harga bersaing ya. Kalau kurang-kurang ya nawar langsung sendirilah ya. Orangnya ini nggak begitu, ya uang bukan segala-galanya, tapi kadang-kadang segala-galanya juga perlu uang sih. Kira-kira gitu ya. Jadi Pak Tri, apalagi yang kira-kira dalam hal konstruksi ini apa yang harus diperhatikan itu, Pak? Untuk tips suksesnya gitu misalnya. Yang pertama keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Oke. Yang kedua kualitas bahan. Kualitas bahan. Itu aja. Yang ketiga? Ya, yang pastinya dengan harga bersaing kita memilih bahan yang ya semaksimal mungkin. Detail daripada keselamatan kerja itu seperti apa, Pak? Apa yang Pak Tri perhatikan? Apa yang Pak Tri menjadi perhatian yang masuk daripada keselamatan kerja itu, Pak? Pengawasan pada tenaga kerja. Jadi pengawasan termasuk pendidikan itu ya. Jadi sebelum bekerja itu kita arahkan seperti ini
Training, Pak. Nah, semacam Briefing gitu ya? Nah, betul. Oke, ya. Kita briefing, nanti poin-poin tertentu yang lebih diutamakan ke sini. Kenapa itu dianggap penting gitu, Pak? Misalkan kita dikonstruksi dengan ketinggian dari tanah misalkan di atas 20 meter itu kan salah sedikit bisa Fatal. fatal. Masalahnya urusannya kan Nyawa ya? nyawa, harusnya nyawa. Pernah kejadian yang terburuk gitu? Alhamdulillah belum pernah. Oh, belum pernah Ya ya? jangan pernah lah. Jangan pernah. Tapi justru karena itu menjadi perhatian Pak Tri, artinya itu Alhamdulillah belum pernah kejadian ya? Ya jangan pernah. Jangan, oke, jangan pernah ya. Jangan pernah. Oke. Ya, ini dia satu poin bagi saya apabila Anda ingin menggunakan jasa konstruksi daripada Pak Tri, Anda tidak perlu worry, tidak perlu khawatir karena K3 keselamatan daripada karyawannya dia itu menjadi attention. Ada kadang-kadang bos yang tidak peduli dengan karyawannya, nah dia peduli. Sehingga tidak, karena kadang-kadang kalau itu kejadian jadi ribet semua Pak ya. Betul, ribet dengan keluarga, kasihan ya. Jadi itu menjadi satu hal positif yang menjadi dasar dari Pak Tri dalam melakukan pekerjaannya. Terus yang kedua tadi apa itu Pak? Tadi apa? Mohon maaf, keselamatan, terus kedua kualitas tadi ya? Kualitas. Ya. Apa yang Pak Tri lihat tentang kualitas? Kenapa kualitas itu dianggap penting gitu Pak? Karena rata-rata dalam setiap pekerjaan yang saya kerjakan itu saya kasih garansi 3 tahun. Garansi? Pak Tri kasih garansi 3 tahun? Garansi konstruksi, garansi warna pada neon box baliho itu 3 tahun. Oh, mantap. Huruf timbul semua saya garansi 3 tahun Pak. Orang lain melakukan garansi apa enggak? Setahu saya ada garansi biasanya 6 bulan. 6 bulan. Pak Tri kasih garansi 3 tahun. 3 tahun. Saya kemarin pernah masang itu baliho itu nggak diomongin itu Pak. Ya wes selesai bayar udah Pak. Ya udah makasih Pak, udah selesai, nggak ngomong Pak. Nanti ini tak garansi loh ya, apa-apa rusak. Nggak ada ngomong kayak gitu Pak. Oh, kalau saya kan dari awal order itu saya kasih 2 alternatif. Bapak minta yang ke klien tuh minta yang kualitas A dengan garansi 3 tahun atau kualitas B dengan non garansi. Dari awal sudah saya omongkan. Di awal sudah disampaikan jujur mau garansi, yang tentu beda sedikit tapi dijamin. Atau murah sedikit tapi kemudian jadi tidak bergaransi. Kebanyakan klien milih yang mana Pak? Banyak kali milih yang A. Yang A ya? Yang A. Option A pasti hampir 90 lebih dari 90% klien mesti milih yang A. Option A. Artinya kalau jelek lupas Pak Tri ganti baru. Ganti baru? Tapi belum pernah Pak. Oh belum pernah? Belum pernah. Berarti usianya kalau neon box itu bisa di atas 8 tahun. Kalau yang bahannya yang kayak ini neon box ya? Ya. Yang cutting stiker itu di atas 8 tahun baru pudar itu. Jadi kan sudah lewat garansi 3 tahun. Tapi orang sudah nggak mikir Pak kalau udah 8 tahun itu ya wajar. Udah berganti model, ganti desain. Ya. Oh, udah old sudah harus ganti ya. Tapi dari situ Pak Tri mendapatkan percayaan dari customer ya. Betul, dari langganan saya kebanyakan dari teman-teman orang yang sudah pernah order sama saya. Jadi, misalkan Pak A ini order ini, bisa teman-temannya Pak A ini yang akan merekomendasikan. Datang sendiri. Jadi saya tanya, tahunya kan Bapak dapat nomor saya dari mana? Dari Pak ini Pak. Oh. Jadi yang rekomennya dari konsumen. Oke. Ya, satu hal bahwa kualitas adalah number one. Tadi yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua adalah kualitas. Harga negotiable. Harga bersaing.
Ya, jadi minta kualitas bagus, harga bersaing, silahkan datang ke Pak Tri. Ya, oke. Terus apalagi yang menjadikan Pak Tri ini customer itu memilih Pak Tri? Satu kualitas, dua satu keselamatan, kualitas, terus apa? Yang orang orang itu milih Pak Tri ini kenapa? Kok nggak kapok gitu loh? Kok malah balik temennya direkomendasikan seneng, nah terus nah, itu selain dua hal tadi apa? Setahu saya ya, itu karena ketepatan waktu. Kecepatan? Apa ketepatan waktu? Ketepatan waktu. Ya, jadi minta pasang tanggal sekian ya, tanggal sekian kita udah harus selesaikan. Artinya janji tanggal sekian selesai ya selesai. Atau tanggal sekian dimulai ya dimulai. Karena kadang-kadang oh ya datang akhirnya nggak dimulai. Oke. Jadi waktu Pak ya, tepat waktu dalam memulai dan dalam penyelesaian atau lebih awal gitu Pak ya. Lebih awal. Malah justru lebih awal ya. Apalagi Pak selain itu? Banyak teman Pak. Banyak teman. Banyak teman dan nyebarin brosur atau banyak teman? Banyak teman yang semakin kita banyak teman, maka orderan kan semakin banyak. Ya, prinsip saya gitu aja. Saya udah saya nyebarin brosur itu 6 bulan di awal mulai merintis itu, Pak. Habis itu udah nggak pernah lagi. Sudah jadi ibaratnya teman-temannya teman wis muter terus gitu aja ya. Puas ngasih tahu puas terus itu ya. Ya cukup luar biasa karena dari situ komitmen Pak Tri terhadap Plus cukup sehingga banyak customer yang akan repeat. Tapi kadang-kadang saya mendengar itu orang terima deposit kemudian lari loh Pak. Atau dikerjakan dikit-dikit minta tambah lagi uang-uang habis itu nggak dikerjakan nggak diselesaikan. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa seperti itu Pak? Siapa atau mereka itu siapa itu Pak? Kalau saya kurang ini karena kalau saya sih nggak melihat ke situ Pak. Saya hanya fokus ke usaha saya sendiri. Jadi yang penting orang order sama saya minta yang spek yang seperti ini, minta selesai tanggal sekian, ya udah saya kerjakan sesuai dengan perjanjian itu aja. Kalau masalah orang yang mau menipu, mau ada modus tertentu, saya nggak ikut inilah. Saya nggak ya pasti hal itu pasti banyak. Saya juga pernah mengalami, tapi ya udahlah itu bukan wewenang saya lah. Jadi saya nggak mau. Tapi Pak Tri sendiri pernah ditipu juga ya? Pernah, 1 kali. 1 kali pernah ditipu? Tapi sampai fatal. Sampai fatal ya? Pak Tri sendiri berkomitmen kepada customer, tapi Pak Tri ditipu oleh suppliernya Pak Tri atau Customer. Oh, customer ya? Oh, artinya Pak Tri sudah menyelesaikan pekerjaannya, tapi customer tidak memenuhi yang dijanjikan gitu ya? Oh. Dengan alasan waktu itu pindah ke luar kota, jadi saya nggak tahu kemana mencarinya ya. Waktu itu masih belum ada, saya belum punya handphone Pak. Zaman tahun 2004 itu handphone belum punya. Belum punya apa waktu itu belum musim handphone? Sudah musim, tapi sudah musim. Belum mampu beli. Oh, oke. Ya ada handphone yang murah itu Pak. Yang kan nggak bisa melacak kemana kan nggak tahu. Iya. Handphone jadul. Yes, ibaratnya wes customer yang niatnya ya ngapusi. Yes, itu diikhlaskan ya sudahlah gitu ya. Dan itu tidak menghalangi Pak Tri untuk memberikan servis yang terbaik ke customer ya. Ya. Ya itu aja. Apalagi mungkin Pak yang mau disampaikan? Harga atau apa mungkin atau negotiable atau bagaimana atau yang jelas harga menyesuaikan konsumen. Jadi saya ngikuti konsumen minta yang gimana saya ikutin. Selama itu masih dalam koridor mengutamakan keselamatan kerja. Jadi kalau kan ada yang konsumen yang
permintaannya aneh-aneh, tapi membahayakan orang lain kan banyak. Oh gitu ya? Ya, misalkan bikin kanopi speknya semurah mungkin, nah nanti kalau pas hujan angin roboh kan kena orang. Nah itu yang saya hindari. Ya. Saya menghindari hal seperti itu. Jadi kalau speknya ini, kalau spek ini saya nggak tanggung jawab. Perjanjian hitam di atas putih baru saya kerjakan. Artinya minta itu keselamatan ada dua ya? Keselamatan yang bekerja dan keselamatan pengguna. Pengguna. Oke. Ya, ada lagi mungkin Pak? Cukup ya? Ya, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Tri, seorang pengusaha di bidang konstruksi las, yang sampai saat ini walaupun pandemi itu masih juga eksis dan tidak ada pengaruhnya. Order tetap jalan lancar dan sampai hari ini pun sudah full order sampai mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan. Kuncinya adalah 1 keselamatan, 2 kualitas, 3 ketepatan waktu, 4 komitmen yang terus-menerus untuk memperbaiki, yang 5 mencari teman terus. Ya, dari teman itu akan mendapatkan satu rezeki. Ya, demikian dari kami. Semoga Pak Tri sehat selalu dan usahanya semakin lancar. Amin. Dan sampai jumpa kembali. Salam sehat, sukses selalu dari podcast Bali Today. Terima kasih Pak Tri. Sampai ketemu di podcast berikutnya ya. Oke.